Sikat. Obrolan psikologi santai tapi tetap serius. Nah, ini bener nih. Selamat datang di dunia yang makin absurd ya. Di mana nyontek, gagal, marah. Ini udah kayak makan, tidur, belakang. Zaman sekarang ya, orang bisa nyontek lalu marah kalau nilainya jelek. Ini udah kayak copet ya, habis itu ngambil dompet isinya cuma 5.000 terus marah-marah. Kelakuan. Ini generasi mana lagi nih? Ini bukan sekedar perilaku lucu, ini adalah sebuah gejala luka psikologis kolektif ya. Harga diri yang rapuh, budaya pencitraan. Ini banyak tokoh-tokoh pencitraan, banyak muncul TV nih dulu nih, sekarang hilang entah di mana jadi asap. Yang penting tampil di konten kayaknya jadi pemimpin hebat gitu. Terus sekarang habis kalah hilang loh. Di mana tuh? Ya, bagian dari kesalahan. Paling enak kan nyalain sistem yang menilai hasil tanpa perlu proses lah. Yang tiba-tiba muncul nih jadi tokoh entah dari mana mungkin ya. Dari kosan sebelah kali. Seperti biasa kita akan didampingi oleh psikolog kita, Ibu Pauline, silakan. Iya, terima kasih Pak Ber ya. Emang lucu ya kayaknya ya dengerin temanya, ilustrasinya. Tetapi coba kita bahas deh, kenapa ini bisa terjadi. Oke, gimana Pak Ber? Kita masuk nih segmen awal nih, segmen 1 nih. Kok bisa marah padahal nyontek? Iya. Ini kok bisa Bu ya? Kenapa ya? Bisa kecewa dapat nilai jelek padahal dia sendiri tahu kalau itu jawaban hasil nyontek. Ya. Hebat sekali ini. Hebat sekali ya. Kok bisa? Nah ini ternyata ada banyak faktor nih Pak Ber. Jadi mungkin dia punya ekspektasi suatu harapan tertentu yang dia bikin standar itu, tetapi ternyata tidak bisa terpenuhi. Tapi bukan hasil kerjanya sendiri ya, kerja orang lain yang dia harapkan bisa membuat dirinya menjadi lebih terangkat ya, menjadi lebih dihargai. Nah barangkali ada luka batin juga seperti mungkin tadi Pak Ber sudah bilang. Ada merasa tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dianggap, tidak diakui. Lalu dia melakukan segala cara, gimana caranya, mau itu cara curang, cara yang murni, cara yang sehat atau apapun itu. Yang penting dia merasa diakui dan harapan-harapan yang diinginkannya bisa terpenuhi. Nah ini ya, yang penting dia diakui dan harapan-harapan bisa dipenuhi. Iya. Saya tahu saya curang, tapi saya tetap ingin dihargai. Luar biasa ya. Ini bentuk ketidakterimaan terhadap tanggung jawab pribadi ya. Udah tahu curang, tapi akhirnya masih tetap ingin dihargai. Ya kalau mau dihargai ya belajarlah sendiri lah ya. Orang belajar sendiri aja kadang nilaimu masih jelek gitu loh. Apalagi udah nyontek. Makanya pintar-pintar nyonteknya itu sama orang yang pintar. Udah tahu teman sebelah juga semalam tidur gitu asal jawab kamu contek ya, kamunya emang bodoh kali 2 ya. Ini hal-hal menarik ya. Seperti tadi kita lihat ya, ada luka psikologi, mencari pengakuan ya. Banyak sekali mungkin dari kita ya yang ingin punya nilai bagus. Bukan karena kita mau belajar ilmunya. Dan ini juga kesalahan sistem ya dulu. Di mana semua diuji dengan sebuah nilai. Nilai ini hanyalah sebuah bentuk angka yang merupakan tolak ukur kamu bahwa kamu kurang belajar atau sudah cukup belajar. Kalau kamu nggak kerjakan sendiri ya kamu nggak tahu nilai diri kamu. Atau mungkin kamu setidak bernilai itu ya. Sekali lagi ya, ada self defense mechanism ya, suatu sistem pertahanan diri yang ada di dalam diri manusia. Bekerja di level bawah sadar. Dulu sekali saat teori-teori ini disusun ya, ada beberapa jenis teori dasar. Di mana manusia ini sebenarnya bergerak ya untuk menghindari dominasi dan ingin mendominasi, menghindari rasa sakit dan ingin dicintai. Hal-hal seperti ini manusia normal ya. Beda lagi nih kalau yang suka mencari rasa sakit. Sebelah saya tahu banget nih kayaknya. Yang diikat-ikat itu loh Pak. Beda-beda. Kita kembali ke topik nih. Ini bukan topik 17++. Tumben sutradaranya gak cabul nih hari ini.
Topik-topiknya nggak ada cerita miring pakai ikat-ikat ya. Kita kembali nih, ini topik anak-anak sekolah nih tentang contek mencontek nih masih. Ya selama kita masih lihat banyak yang pakai baju putih merah jalan dengan senyuman ya negara kita masih cukup baik-baik aja lah ya. Kecuali kalau mereka udah pakai baju putih merah bawahnya AK-47 itu udah beda ceritanya. Negara kita nggak aman. Negara kita masih aman lah, paling nyontek ya. Tapi sekali lagi budaya ini kalau kita nggak perbaiki jadi masalah. Apalagi belakangan kita didukung sama media sosial yang berkembang bebas, di mana akhirnya pencitraan lebih penting daripada kemampuan. Dan dia diperkuat ya sama banyak tokoh-tokoh petinggi-petinggi kita yang sibuk pencitraan. Ya kan sederhana sebenarnya. Kalau mereka yang pencitraan nggak lama hilang karena dirinya nggak kayak gitu. Yang memang itu real dirinya, mau diliput, mau nggak diliput, mau dicitrakan, mau tidak, ya memang dirinya seperti itu. Dia akan tetap berkarya untuk negara ini. Sama dengan para sahabat yang sedang menempuh bangku pendidikan di luar sana. Ya kan? Belajarlah untuk pengetahuannya. Karena nilainya itu memang untuk masuk mencari kerja suatu saat. Untuk masuk aja. Setelah masuk kalau kamu nggak punya pengetahuannya ya kamu disia-siakan juga di sana. Ya kan? Jadi belajarlah yang baik. Ini cerita pertama. Sudah nyontek kok bisa marah. Ini mirip ego defense projection mungkin ya. Bentuk proyeksi dia terhadap defense ego dia ya. Betul. Daripada kamu marahin teman kamu yang bodoh yang kamu temannya bodoh lagi kita katain udah mau belajar loh itu. Daripada kamu contek teman kamu kemudian kamu marahin dia karena dia mungkin nilainya kurang begitu baik dan jawabannya kurang tepat. Kenapa kamu nggak marahin gurunya aja sekalian kasih kamu nilai jelek? Ini kan sering nih dulu kalau ada pertandingan dua sekolahan zaman sutradara ngalamin nggak ya? Kalau kalah yang salah jurinya nggak adil. Salah juri ini plus 62 suka banget pertandingan mana aja nih kalau negara kita kalah yang salah jurinya, wasitnya salah tuh. Nggak teliti tuh. Tapi kita nggak mau refleksi diri sekali lagi. Kita nggak lihat skill kita udah layak atau belum. Ya kan? Jadi mulai banyak refleksi ke dalam diri ya. Kalau kita mau baik ya jangan curang. Jangan curang. Kemudian ini juga sering ya. Kita menolak kenyataan pahit. Aku gagal karena aku tidak belajar sungguh-sungguh, nggak mau. Aku gagal gara-gara salahnya dia. Ini sering nih terjadi. Dan ini mulai dibiasain sejak masa kecil dan masuk jadi belief system. Lagi ngomongin belief system. Salahnya siapa nih Bu? Salah kameramen. Ini podcast paling hobi nyalain pendidik, orang tua salah terus kayak nggak pernah bener. Jadi orang tua salah terus nih kayak ini. Ini udah kayak kita doa sama Tuhan kalau salah nyalain setan. Setannya kasihan. Setannya nggak ngerti apa-apa, nggak pernah kamu doain juga. Tapi disalah-salahin terus. Ntar dia minta banding. Sampai ada filmnya tuh. Setan minta naik banding. Kenapa? Berdoa nggak sama dia, salahnya dia. Tuntut di pengadilan. Kan yang paling enak pertama. Ini self defense ya. Kita bicara self defense manusia ya sedikit ya. Yang pertama tadi ada denial ya, atau penolakan ya. Penolakan ini nggak mau mengakui sebuah kondisi dan ini paling enak kan nyalain orang. Orang tua disalahin, guru disalahin, teman disalahin, mantan disalahin. Hidupku jadi begini gara-gara dia dulu mutusin aku. Salahnya mantan. Nyalain orang paling enak, ini diganti. Kalau hidupmu masih begini-begini aja, nilaimu masih jelek-jelek aja ya kamunya yang kurang berusaha bukan orang lain. Gurunya nggak enak Kak. Gurunya nggak pinter ngajar, ya belajarlah sendiri cari guru lain di luar sana. Ya kan? Kan banyak cara belajar. Sekarang kan cara belajar nggak cuma lewat guru. Orang zaman sudah maju kok. Literatur online tersedia luar biasa banyak. Banyak kok teman-teman kita di daerah-daerah yang sangat kecil sekali. Tapi jadi orang-orang hebat luar biasa. Literaturnya kurang. Kalian masih bisa online. Mereka mungkin pakai buku bekas zaman dulu yang masih disimpenin. Tapi berhasil maju. Bedanya di mana sih? Di sini nih, di otak nih loh. Ada sedikit titiknya yang agak beda kali. Yang kedua proyeksi ya. Melempar rasa bersalah atau mengalu ke orang lain. Ini bagian dari self defense juga ya. Jadi orang lain juga nyontek kok. Kenapa aku tidak mencontek? Nah ini. Tidak perlu ikut-ikutan. Kalau orang lain buruk masa kamu mau jadi buruk?
Ya kan? Kalau orang lain susah, masa kamu hidupmu juga susah? Ya dia juga susah, aku juga susah. Ya kan? Jadi ini nih, mulai proyeksi nih ya. Ini mulai perbaikilah. Kemudian sebelum kena marah, marah duluan. Siapa yang sering nih Mas? Sebelum kena marah, marah duluan nih. Para makhluk yang selalu hidup dalam self defense-nya sendiri, hati-hati ya. Ini seringkali terjadi juga banyak ya. Kalau kita memang salah dan layak dimarahi ya terima. Tapi kalau kita memang nggak salah, perjuangkan. Bukan marah balik. Ingat, bukan malah balik. Kecewa karena nilai jelek, meski tahu itu hasil mencontek, menunjukkan konflik antara harga diri dan kenyataan. Ini adalah penolakan tanggung jawab pribadi yang diperkuat dengan mekanisme pertahanan ego, denial projection tadi. Marah sering muncul sebagai bentuk pelampiasan rasa malu, bukan karena nilai itu sendiri. Jadinya marahnya ya karena malu, bukan karena nilainya. Ini yang tadi pertama kita bahas kenapa kok bisa marah, padahal hasil nyontek ya. Kita masuk ke segmen yang lebih dalam Bu, tentang harga diri. Harga diri ini apa sih Bu? Harga diri adalah kemampuan seseorang yang punya potensi tertentu, Dedi. Cara dia untuk menampilkan kemampuan yang dia miliki. Menampilkan kemampuan yang dimiliki. Ya. Berarti kalau flexing itu harga diri nggak Bu? Ya itu bukan kemampuan ya. Oke, berarti kalau kita bilang bisa ikut-ikutan karena medsos, pengaruh medsos dan sebagainya. kita ambil yang lebih dekat lagi nih, analoginya nih. Ya, Kalau pencitraan harga diri nggak Bu? bisa masuk. Nah itu ya, pencitraan itu harga diri palsu tapi ya. Ya, harga diri semu, Harga diri palsu karena apa? Tidak ada fondasinya. Ya, Ya kan itu nggak real, pencitraan tuh nggak real dan nggak usah jadi orang yang penuh pencitraan karena capek. Semakin jauh diri kita ya dari apa citra yang kita bangun di mata orang-orang, itu hidupmu makin susah. Sering nggak sih dengar anak yang nilainya bagus terus karena belajar keras? Tapi sebenarnya dia pingin santai. Cuma tuntutan lagi-lagi. Orang tua mau anakku nilainya yang terbaik. Kursusin sana sini. Anaknya pengen istirahat. Nggak lama bunuh diri mungkin. Kenapa? Karena citra yang dibangun oleh dia jauh sekali dari keinginan diri yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau punya sebuah citra, jangan jauh-jauh dari diri sendiri. Kalau bisa apa adanya sama-sama diri. Hidupmu nggak capek. Tapi boleh nggak Pak sedikit di atas citra diri? Boleh. Apa sedikit di atas diri? Boleh. Buat jadi motivasi. Tapi jangan terlalu jauh. Kan banyak nih belakangan gara-gara banyak orang flexing, ikut flexing yang kayak kemarin kita bahas itu. Terjebak pindar, terjebak ini itu. Untuk sebuah citra yang kita kejar yang jauh sekali dengan diri kita. Saya punya pertanyaan nih Bu. ya. Kalau orang harga dirinya kosong tapi harus tampil hebat, ini enaknya diapain nih? Enaknya diapain? Makhluk yang nggak berharga, nggak berharga makhluk ngatain lagi. Manusia yang sebenarnya dirinya kosong lah, nggak ada skill, nggak ada kemampuan, tapi kepingin tampil hebat. Enaknya diapain? Ya itu kurang bermola. Saya pikir ya harus diberi kesadaran bahwa harga diri itu adalah kemampuan yang atau prestasi yang ada pada dirinya. Kalau dia nggak punya harga diri, dia nggak punya kemampuan dan artinya kosong, ya dia hanya bisa menampilkan harga diri semu seperti tadi flexing, kekayaan atau hal yang palsu. Berarti mereka yang flexing tuh nggak punya harga diri Bu? Harga diri semu gitu. Akhirnya hanya sesaat ya, tidak abadi. Karena betul-betul bukan dari kemampuan yang dia miliki atau bukan prestasi dirinya. Tapi dia punya bendanya Bu. Dia punya apa? Dia punya benda-benda yang diflexingin itu Bu. Ya, tapi kan nggak selamanya akan ada terus. Ingat Karena perubahan zaman ya bisa jadi benda itu sudah kuno, sudah tidak layak pakai, sudah tidak ngikutin zaman dan sebagainya gitu. Nah, ingat ini seperti kata Ibu Pauline. Harga diri, harga dari diri kamu. Jadi jangan turunkan harga dirimu dengan mencontek. Itu kamu sudah nggak punya harga namanya. Loh, betul gitu ya? Kalau sudah nggak punya harga, jangan merasa ingin dihargai. Penghargaan itu adalah sebuah hal yang diberikan oleh orang lain, tapi nggak bisa diminta. Kita tidak bisa meminta harga diri yang tinggi dari orang-orang, tapi itu diberikan oleh orang-orang untuk
seperti apa memang nilai kita yang sebenarnya. Kalau mau harganya naik ya poles. Yang dipoles dirinya, kelayakannya, dan prosesnya yang utama. Di atas semua hal ya, hasil itu adalah akibat dari sebuah proses. Kalau kita tahu prosesnya kita bisa punya banyak hasil. Kalau kita contek satu kali mungkin nilainya jadi 99 gitu kan. Besok yang dicontek kebetulan beda orang gitu. Jadi 9,9 dari 100. Kalau kita lihat ya sistem di masyarakat kita yang belakangan berkembang di sistem pendidikan khususnya yang dimana akhirnya semuanya jadi sistem rating gitu ya, nilai gitu ya. Kan ini juga turut membentuk pribadi-pribadi seperti ini nih Bu. Kemudian di media sosial pencitraan tanpa pondasi juga belakangan kan banyak nih Bu. Ada hal-hal seperti apa sih yang benernya dari psikolog bisa bantu untuk mengurangi dampak-dampak atau hal-hal seperti ini yang udah mulai membumi di Indonesia ini Bu? Iya, sebetulnya yang paling dasar itu adalah penerimaan diri. Ya, menerima diri itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Karena diri kita masing-masing kan punya kelebihan dan kekurangan. Pasti berbeda juga dengan orang lain. Nah, kelebihan-kelebihan itu yang harus kita tonjolkan, harus kita poles lagi, harus kita latih lagi gimana caranya. Lalu kekurangannya ya kita kurangi, kita hapus pelan-pelan. Nah, semuanya itu bisa menjadi lebih baik kalau kita juga mulai membuka diri dengan orang lain, menerima diri orang lain. Jadi selain penerimaan diri sendiri, kita juga menerima diri orang lain. Artinya dengan kita sering berhubungan dengan orang lain, lalu kita juga bisa berkomunikasi dengan baik, tentunya akan ada banyak manfaat yang bisa kita ambil untuk memperkaya diri kita. Jadi kita tidak hanya flexing, tidak aja membuat harga diri semu, tetapi betul-betul muncul harga diri yang sebenarnya. Kalau seperti yang kasus itu kan berarti ini sebetulnya hanya sebagai contoh ya, contoh kecil dari banyak contoh lainnya yang orang lakukan. Jadi pingin tampil baik, pingin menghasilkan sesuatu yang positif, menghasilkan nilai yang bagus dengan prestasi orang lain. Mencontek seperti itu, mencontek apapun, mencontek perilaku, mencontek nilai-nilai, mencontek habitnya atau apapun itu. Walaupun sebetulnya menurut saya proses adalah lebih penting. Tetapi kadang orang hanya melihat hasilnya itu tadi. Karena ternyata hasilnya itu tidak memuaskan, ya entah ganti orang tadi, atau pas kebetulan lagi apesnya, dia mencontek kepada orang yang sama, tapi orangnya justru tidak belajar juga. Nah, itulah akhirnya muncul kemarahan-kemarahan. Nah, itu sebetulnya yang membuat seseorang menjadi tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Tidak bisa menerima dirinya mengalami kekalahan, kekurangan, dan sebagainya. Itu ya Pak Ber. Oke, luar biasa nih jawaban Bu Pauline. Saya dapat sebuah poin yang sangat penting dan bagus sekali ya. Penerimaan diri. Untuk kamu yang memang belum pinter ya terimalah kalau kamu belum pinter karena itu belajar. Ya kan? Untuk kamu yang merasa kurang ya terimalah dirimu kurang. Karena dengan menerima ini masih ada harapan kamu bisa merubah itu. Kalau kamu nerima aja nggak mau gimana bisa berubah? Kita lanjut lagi ya Ibu ya ke segmen lebih jauh. Oke. Menyalahkan. Salahkan guru, salahkan sistem, salahkan dunia asal nggak nyalain diri sendiri. Ini gimana nih Bu? Kan kita harus menghargai diri, jadi diri kita nggak boleh salah Bu. Iya. Jadi masuk defense ini ya. Kembali lagi masuk ke defense ya, denial dan sebagainya itu. Bahwa mungkin juga arahnya itu adalah karena ada luka batin dalam keluarga mungkin ya. Merasa tidak diakui, merasa tidak dihargai jika dia tidak menampilkan prestasi-prestasi atau kelebihan-kelebihan positif dan sebagainya. Lalu dia menyandarkan pada orang lain atau menggantungkan prestasinya pada orang lain, kemampuan orang lain. Nah, pada saat orang lain ini tidak bisa memberikan sesuatu yang timbal balik yang bagus, lalu dia menyalahkan. Seolah-olah bahwa ini adalah kesalahan orang, bukan kesalahan dirinya. Yang pasti ini kerja orang sebetulnya. Cuman dia merasa agar bisa lebih diakui, dihargai, dia memanfaatkan prestasi orang lain. Pada saat itu tidak dibutuhkan, lalu serta-merta dia menyalahkan
sistem, menyalahkan orang lain ya karena seperti ini ya aturannya kayak gini ya saya nggak bisa berbuat banyak gitu walaupun dia tahu itu tidak sesuai gitu. Nah, ini kita dapat jawaban menarik lagi dari Ibu Pauline ya. Tadi kita dapat penerimaan. Selanjutnya yang kedua tadi ya, belajar untuk tidak menyalahkan orang lain. Kita akan masuk ke segmen lebih jauh nih Bu. Ya. Kenapa citra lebih penting dari diri yang apa adanya? Ya. Citra ini Si Citra ini kenapa sih Bu? si Citra ini kenapa? Apalagi dari zaman dulu kelihatan banget ya. Di TV-TV ada dapat piala Citra. Waduh. Citra ini temennya sutradara kita mungkin. Iya, kayaknya pertemanan yang baik ya. Jadi kata-kata citra itu tuh sesuatu yang luar biasa, perfect, sempurna, hebat ya, segalanya gitu. Punya kemampuan, prestasi yang terbaik lah. Nah, akhirnya itu yang membuat orang mempunyai persepsi tersendiri. Mau tampil yang baik, mau dibuat citra yang baik, seakan-akan segalanya, seakan-akan dia tampil sempurna, seakan-akan oke-oke semuanya, seakan-akan baik-baik saja. Dan seakan-akan di tangan dia ini segalanya bisa teratasi. Nah, itu yang membuat orang mengejar-ngejar apa yang namanya citra. Ya. Nanti dapat piala citra kayaknya ya gitu. Kalau untuk film-film kehidupan tanpa melihat, nah sekarang masalahnya sekarang orang tidak melihat lagi. Ada di situ ada faktor norma, moral, etika yang masuk di dalamnya, budi pekerti atau apapun itu, ya orang akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan piala citra itu, si citra ini. Gitu. Kan ceritanya si Citra ini sebenarnya kan banyak yang palsu belakangan Bu. Ya. Banyak citra-citraan gitu. Citra-citraan ya. Kita kan coba pecah si citra ini ya pertama ya. Ini tentang rasa berhak atas sesuatu meskipun tanpa usaha. Kita merasa berhak terhadap sesuatu meskipun tanpa usaha. Ini gimana nih Bu? Ya itu bukan citra yang sesungguhnya ya menurut saya. Termasuk seperti harga diri. Masih ada rasa semu karena ini semua sesuatu yang tidak abadi, yang semu, yang tidak akan kekal, yang hanya sementara, dan pada akhirnya orang juga akan jadi tahu bahwa sebetulnya itu palsu, ya itu hanya dibikin-bikin, direkayasa, ya gitu. Jadi kan belakangan kita sampai di level ini ya, dimana kita merasa berhak atas sesuatu yang nggak ada sebenarnya, hanya untuk dipamer-pamerin. Dan ini sudah mulai level yang. Dan citra ini nggak cuma tentang barang loh ya belakangan. Yeah. Pendidikan yang kita nggak pernah tempuh, pasang gelarnya banyak. Pengetahuan yang kita nggak punya, pura-pura tahu. Padahal cuma baca 1-2 baris mungkin, mungkin di Google atau mungkin di situs atau mungkin di mesin-mesin pencari atau mungkin di AI gitu ya. Baca sedikit merasa dia udah jadi guru hebat tuh tahu gitu. Ini kita kenapa sampai di level sudah seperti ini? Saya banyak juga lihat ya orang baru ikut pelatihan 1-2 kali dapat sertifikasi, besok udah ngajar materi yang sama. Citranya udah langsung merasa wow bisa. Tanpa usaha. Tinggal duduk dapat sertifikat, besok ngajar, ulang topik yang punyanya orang kemarin. Kan banyak nih Bu. Yeah. Apa yang membuat kita terperosok sampai ke level ini Bu? Iya. Yaitu karena kemajuan zaman, kadang-kadang moral sudah tidak dilihat lagi. Barangkali kalau Abraham Maslow masih hidup, sedih kali ya. Artinya karena aktualisasi diri manusia itu sudah berubah. Bukan sesuatu yang murni lagi, yang betul-betul perjuangan dari hasil kerja keras, keringat, atau apapun itu. Yang dibangun dengan rasa rendah hati, penerimaan diri, tahu kemampuan yang dimiliki, yang tidak dimiliki, mana, segala macam. Jadi akhirnya bergeser, beralih pada sesuatu yang membuat orang senang, orang kagum tanpa melihat ada perjuangan di belakangnya. Dengan mungkin spontanitas, dengan instan ya. Dia melihat yang penting oke, yang penting aku dilihat baik, yang penting itu dan sebagainya. Nah, itu tadi kalau saya bilang bahwa
orang tidak berpikir lagi bahwa nanti akan ada masalah di belakang itu. Ya masalah kemudian deh, nggak apa-apa. Yang penting aku sempat, ya viral, aku sempat bisa menunjukkan kebaikanku, kesempurnaanku, atau apapun itu. Nah setelah itu mau orang mau gunjing, mau permasalahkan segala macam, nomor sekian. Jadi berarti ini moralnya nggak masuk ya. Iya, moral udah nggak masuk. Growth mindsetnya udah Ya, berubah. parah sekali ya, udah rendah banget. Keinginan untuk bertumbuh, berkembang, belajar. Ada waktu senggang ngapain? Scrolling. Belajar nggak? Enggak lah, nonton cerita lucu, entertain. Kan butuh hiburan. Ini kan udah banyak nih Bu, masyarakat kita, di generasi muda kita. Membuang-buang waktunya untuk sekedar scrolling sesuatu yang mungkin nggak terlalu bermakna ya. Atau mungkin buat mereka itu bermakna. Karena bermakna kan juga persepsi ya. Tapi itu tidak membuat mereka bertumbuh dalam kehidupan mereka. Dan ini mulai dianggap hal yang lumrah atau biasa dan wajar. Ya. Ini udah bahaya sekali nggak sih Bu? Betul ya, sangat bahaya ya. Seperti kalau kita lihat dalam di medsos segala macam tuh hanya sekian persen orang yang bisa menuturkan atau menceritakan tentang kehidupan yang sebenarnya. Artinya hal-hal positif, nilai-nilai kehidupan dan segala macam. Jadi hanya beberapa orang saja yang punya kesadaran diri yang tinggi bahwa semua itu hanya semu, semua itu hanya sesaat dan sebagainya. Nah, cuman karena hanya berapa gelintir orang ya, sehingga itu tidak membawa pengaruh yang besar pada kehidupan zaman ini yang sudah berubah banyak. Berubahnya ke arah yang negatif. Sangat disayangkan itu ya. Iya, jadi ayo kita tumbuh ya, generasi muda, generasi tua, jangan pernah berhenti berkembang untuk belajar ya. Karena ya kita perlu punya mindset untuk bertumbuh, berkembang lah. Berkarya, bukan membuang-buang waktu dengan, kan lagi booming, healing. Atau mungkin lagi, saya tuh kadang dengar istilah lucu ya, gabut itu apa sih? Gaji buta ya? Gabut tuh ngapain sih? Wah lagi gabut nih, Bukan Gen-Z gaji. kan? Atau apa? Nggak tahu pandangannya apa, tapi gabut tuh nggak ada kerjaan. Di zaman yang semakin maju nih masih ada manusia gabut ya? Di zaman yang semakin padat, di mana tuntutan makin meningkat dan sebenarnya sarana dan prasarana untuk bertumbuh dan berkembang banyak, masih bisa ada istilah gabut. Generasi muda kita udah parah banget nggak sih ini? Ya. Kok bisa gabut ya? Salah siapa nih? Jadi untuk kalian di luar sana yang masih gabut ya, hati-hati. Mungkin kalian udah mulai sedikit membusuk sampai ke akar-akar otak. Loh salah. Takut-takutin. Ya karena sebenarnya nggak ada yang gabut. Itu hanya kalian aja yang nggak mau maju. Betul. Jadi gabut itu memang sesuatu yang diciptakan oleh diri sendiri. Dalam persepsi mereka sendiri kan. Ya, kalau kalian mungkin udah buat sebuah karya untuk dunia gitu, atau untuk kehidupan kalian, untuk diri kalian, ya mungkin gabut nggak apa-apa lah. Udah ada hasil yang dicapai. Kalau hasil kalian masih nol gitu ya, gabut ya, wah gawat sekali ini. Kemudian peran sekolah ya, menciptakan budaya takut gagal bukan semangat belajar. Ini kira-kira kalau nggak bisa nggak naik kelas itu kan serem juga Bu. Sekarang bisa nggak naik kelas lagi katanya. Ya. Betul. Kembali ya. Nah ini kan akhirnya budaya takut gagal muncul lagi. Kemarin dikasih budaya nggak pernah gagal juga berantakan. Ya. Budaya takut gagal juga sekarang malah nggak semangat. Mesti diapain nih? Sebetulnya perlu koreksi juga di antara pengajar dan yang diajar. Jadi tidak semena-mena kalau tidak bisa langsung diberi nilai tidak baik dan sebagainya. Karena bagaimana seorang pengajar bisa memberikan edukasi yang benar, yang baik ya. Apakah betul-betul itu sudah bisa diterima secara inteligensi oleh para murid dan sebagainya. Gitu. Apakah ada yang kurang, apakah ada yang belum jelas dan sebagainya. Jadi dia hanya mementingkan hasilnya saja. Kalau nilainya kurang, lah berarti nggak benar, nggak baik atau apapun itu yang Pak Ber tadi bilang. Jadi sebetulnya kan ada PR dari tenaga pengajar tersebut untuk lebih memaksimalkan cara mengajarnya, mungkin teknik-teknik yang dipakai membosankan atau kurang menarik atau apapun itu. Karena itulah sebetulnya pekerjaan tenaga pengajar kan, gitu. Dananya kurang Bu.
ya. Dananya kurang. Dananya kurang ya. Beban kerja terlalu tinggi, Bu. Kan kita juga pengen flexing sebagai pengajar. Kalau waktu kita, dana kita habis untuk riset murid-murid kita, terus kapan waktu kita flexing, Bu? Mending bikin konten kita, Bu. Di hutan nggak ada ya Pak? Nggak ada. Nggak ada flexing. Nggak ada flexing. Nggak ada yang lihat, Bu, kalau flexing. Iya. Otak kita agak primitif. Nggak butuh kemajuan ajaib itu. Kembali ya, tenaga pendidikan ini memegang peranan penting. Khususnya untuk mendidik generasi muda kita yang punya mindset untuk tumbuh dan berkembang ya. Media sosial belakangan ya yang ditampilkan standar sukses palsu. Kemudian budaya takut gagal, bukan semangat belajar juga mulai menjamur ya. Yang perlu diingat satu hal. Jangan sibuk untuk citra dulu. Tapi kerja dulu. Citra itu muncul kalau pekerjaan kalian benar. Baik untuk para siswanya ataupun para pendidiknya. Kalau pendidik kerjanya benar, citranya juga baik kok. Ya. Ya kan? Betul. Nggak perlu jadi pendidik yang disayang murid karena takut memberikan hasil yang jujur. Karena kalian sedang membantu mereka untuk menakar kemampuannya. Ya kan? Lakukan sesuai prosedur yang terbaik. Bangun growth mindset. Baik untuk diri sendiri ataupun untuk generasi yang kalian didik. Ini penting sekali. Karena belakangan ini ya di masyarakat kita, orang lebih takut terlihat bodoh daripada berbuat salah. Ya, superioritas palsu, delusi, dan dorongan mempertahankan identitas yang dibangun dari kebohongan. Ini banyak. Bikin cerita masa lalu yang wow banget tentang dirinya, padahal aslinya kosong. Ini banyak nih. Kenapa ya? Sebagian besar nih Bu, orang belakangan takut banget kelihatan bodoh daripada dia berbuat salah tuh dia nggak takut. Tapi takut dilihat bodoh tuh dia takut. Menjadi mendingan dia bohong ngibul tentang dirinya lah. Yang penting kelihatan pinter gitu, padahal nggak pinter juga loh. Kalau salah berarti kan masih bisa diperbaiki mungkin. Artinya kan dia masih bisa mencoba. Walaupun Tapi pura-pura tidak pinter dia- itu nggak bisa dibikin pinter kalau dia itu nggak masalahnya, menerima dia bodoh. pura-pura pinter. Makanya dia kemungkinan dia takut dianggap bodoh karena bodoh itu kan dianggap tidak melakukan apa-apa gitu. Mungkin dibilang ya kamu bodoh karena tidak melakukan apapun, tetapi kalau salah dia sudah melakukan sesuatu gitu ya. Dianggap seperti itu sehingga kalau salah ya sudah berarti bisa diperbaiki, dia belajar lagi supaya bisa menjadi benar. Nah ini penerimaan diri, nggak perlu pakai identitas palsu lah. Seperti yang tadi sempat kita sedikit bahas kasus tentang identitas palsu. Saya bagian dari sekolah A itu, padahal bukan. Tapi identitas itu diangkat-angkat biar meninggalkan nilai diri. Karena nilai dirinya rendah banget. Mereka yang bawa nama-nama instansi pendidikannya, bawa nama-nama apapun itulah. Itu biasanya mereka orang-orang yang rendah kemampuannya. Karena itu butuh di backup oleh apa? Oleh suatu badan yang lebih besar. Kalau memang mungkin menempuh pendidikan di sana masih nggak ada masalah karena memang itu backup mereka. Tapi kalau enggak ini bikin malu ya. Ya kan sudah pinjem, seperti tadi udah nyontek, nilainya jelek, marah. Wah ini benar-benar luar biasa lagi. Bu kira-kira Bu, sistem reward di sekolah ini bisa menciptakan kebiasaan curang nggak sih Bu? Bisa, sangat bisa. Jadi kan reward itu adalah hasil dari prestasi. Nah, kalau gurunya juga tidak kritis, gurunya mungkin juga pilih kasih ya karena ada sesuatu yang lain, bisa jadi itu menimbulkan kecurangan. Itu kalau dari guru misalnya ya. Tapi kalau dari murid ya karena dia pingin, seperti tadi balik lagi, pingin ada pencitraan, pingin ada sesuatu yang dianggap baik, di rumah baik, di sekolah baik. Nah, akhirnya dia bisa melakukan kecurangan. Gitu, untuk mendapatkan reward dan sebagainya. Kalau dari sini kan orang akan lebih menghargai dia. Itu mungkin tujuannya. Berarti sebenarnya sistem rewardnya mendingan nggak usah ya Bu ya? Dihapus aja kali. Reward sih bagus, yang penting ada batasan yang benar. Bagaimana cara mendapat rewardnya mungkin yang dinilai Bu ya? Ya, betul. Bagaimana cara menempuh prosesnya yang Betul. akhirnya diberikan sebuah reward seperti itu, Betul, bukan betul. tentang nilai akhirnya saja. Betul. Berarti betul. sebuah pendidikan yang berfokus pada proses dan bukan hasil. Mungkin Betul. dikasih project, per projectnya kemajuannya seberapa, kemudian diuji lagi pemahaman dia akan projectnya.
Kan kalau kita lihat level-level manusia saat kita hanya sekilas baca, mulai paham maknanya, mulai bisa meng-create lagi, mulai bisa itu kan ada tahapan-tahapannya. Ya. Para guru carilah Ya, pengetahuan-pengetahuan ini. Di luaran banyak kok sudah ilmunya. Kalau memang belum belajar, kalau sudah punya ilmunya terapkanlah. Kan banyak ya. Kita jangan males lah juga sebagai seorang pendidik ya. Karena kalau nggak kita yang pendidik yang mulai turun, siapa lagi kan seperti itu ya Bu ya. ya, Ya banyak orang yang udah mungkin tidak, ya mereka nggak takut salah, mereka takut terlihat gagal. Karena kegagalan tuh seringkali merusak citra. Sekali lagi, citra kalian mungkin rusak dengan kegagalan, tapi karakter kalian enggak. Selama kalian karakter yang kuat, maju terus, suatu saat citranya akan makin baik. Di zaman ini kan ada satu hal kejam ya. Jangan belajar kelas, tapi belajar licik aja asal kelihatan berhasil. Nilai moral itu ya kalau bisa nomor sekian. Ini kan booming Bu belakangan. Jangan belajar keras, tapi belajar yang cerdik aja. Ini gimana nih Bu? Konsep ini tepat nggak sih sebenarnya? belajar smart maksudnya ya. Artinya belajar smart ya kita sebetulnya Nyontek belajar, itu masuk belajar smart nggak Bu? ya? Nyontek itu belajar smart gak? Enggak lah. Kan tinggal lirik smart, nilai bagus. Mencontek ke orang yang tepat, smart gak Bu? Masuk kreativitas tapi yang salah. Ya, smart itu nggak lihat plus minus ya berarti. Nggak lihat Nggak positif ada, negatif plus minus ya. tuh nggak ada. Iya, nggak ada. iya. Tapi itu kan bisa diuji. Jadi pendidikan itu kan bisa ada tahap-tahapnya. Saat dia pertama menghafal, lalu kedua dia mulai menerapkan, lalu dia mulai mengaplikasikan, menerapkan aplikasi sama ya. Jadi mulai mengerti rumus, lalu menghafal dan seterusnya. Dan nanti pada saatnya bisa nggak itu dilakukan, kemudian dia meng-create sendiri, ya itu kan ada tahap-tahapnya. Nah di situ mestinya dia bisa melihat bahwa ini mencontek atau apapun itu menghasilkan sesuatu yang positif enggak, terutama untuk dirinya. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya sesuatu yang negatif, saya yakini sih sesuatu yang asalnya dengan cara curang, yang negatif atau apapun itu enggak akan abadi ya, gitu. Nah dan di situ orang mulai diuji, apakah dia betul merupakan prestasi dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Punya pesan nggak Bu buat para sahabat di luar sana yang masih hobi nyontek? Ya, jangan lakukanlah mencontek itu. Artinya ini ada batasannya ya Pak. Artinya kalau contek itu sesuatu yang untuk kepentingan kita, untuk pencitraan kita, untuk sesuatu yang membuat kita mulia, agung, dilihat orang, menurut saya nggak akan abadi. Jadi kita harus punya batasannya. Sebetulnya kita juga sering mencontek ya dalam arti yang lebih positif. Ya kita melihat orang, oh dia cara dagangnya seperti ini, tekniknya begini. Ya oke nggak apa-apa kita lakukan. Dan ternyata berhasil juga untuk diri kita. Jadi sebetulnya nggak masalah. Tetapi kita berhasil dengan perjuangan kita. Tidak melihat orang lain, tolong dong aku dibantu, yang penting nanti keuntungannya ke aku gitu. Nah itu yang kurang benar gitu. Jadi contek-mencontek itu sebetulnya ya netral ya, tetapi kita harus lihat batasannya. Kalau itu tidak sesuatu yang negatif dan itu lebih kepada untuk keuntungan kita, membuat kita menjadi punya harga diri semu seperti itu tadi, saya kira nggak akan baik selamanya. Oke, terima kasih Bu Pauline. Ingat ya, untuk kamu yang marah karena gagal padahal nyontek sesuai dengan judul session ini, mungkin yang kamu pertahankan bukan masa depan sebenarnya, tapi kebohongan tentang siapa sebenarnya kamu. Jadi untuk kamu yang masih mengarang cerita dirimu yang ternyata itu sebuah kebohongan, akuilah dirimu yang sebenarnya. Karena kebohongan ini gak bertahan selamanya. Dalam kehidupan ini ya, kehidupan sebenarnya sedang membentuk ya, pendidikan khususnya sedang membentuk manusia, bukan membentuk aktor. Jadi nggak usah jadi aktor, jadi manusia aja. Dan buat yang masih suka marah padahal nyontek, hati-hati, di kehidupan nanti ada banyak ujian kehidupan dan di sana kamu nggak bisa nyontek ya.
Untuk yang melihat podcast ini di luaran sana, semoga ini menjadi sebuah sudut pandang baru ya tentang kebiasaan menyontek, bukan hanya di konteks pendidikan tadi ya, tapi tadi kita udah meluas tentang kehidupan juga. Yang kita bahas di sini belum tentu semuanya benar, tapi kita berharap ini jadi sebuah sudut pandang baru ya. Podcast kita tentang konten berbahaya yang ditonton oleh anak-anak. Konten berbahaya yang ditonton anak-anak. Oke, ini tentang konten-konten yang bahaya. Bahaya nih nanti kita akan gali ya seperti apa ya. Seperti biasa kita akan ditemani oleh psikolog keluarga kita. Ibu Pauline silakan. Iya. Oke, terima kasih Pak Ber. Ya, kita ngomongin tentang anak-anak nih. Dan hal-hal yang ditonton mereka lewat ya era-era adalah karena dalam era digital ini kan anak-anak punya kebebasan yang luar biasa ya. Untuk pegang HP mereka lewat internet dan apapun. Nah, kita mau ngomongin tentang konten-konten berbahaya bagi anak-anak yang mungkin usia-usia Bocil-bocil gitu ya. bocil-bocil gitu ya. Oke, ya. Lumayan, topik kita udah nggak seputar hal-hal cabul lagi nih. Pak Sutradara ada kemajuan nih, peduli anak-anak bangsa. Peduli anak bangsa Anak bangsa. untuk kemajuan negara. Kemajuan negara. Wah. Jadi Ada mantap kemajuan. Pak Sutradara anak usia berapa Pak? Belum ada. Loh, berarti cari yang dapat nikah langsung bonus gitu ya? Ya tapi luar biasa ya. Dulu kan kita zaman digitak ya, sekarang kita zaman digital gitu ya. Agak beda-beda dikit lah. Ya tapi beda dikit ini ternyata merubah banyak hal ya. Karena kan kita negeri plus 62 ya. Gadget bukan alat belajar, tapi alat bantu anak biar diam. Ayo siapa di sini yang para orang tua yang kalau anaknya udah mulai cerewet, nangis, tantrum, teriak-teriak, kasih gadget, diam, udah kayak disumpel gitu loh pakai gadget. Dan orang tuanya melakukan itu dengan sadar. Anak asal sibuk sama handphonenya, udahlah dibiarin, sama gadget dibiarin. Nggak dipantau tontonannya apa, tapi ngakunya pasti dipantau. Ngakunya ini banyak nih ya para ibu-ibu, bapak-bapak, enggak kok anakku nggak boleh main gadget, coba main ke rumahnya. Anaknya nggak lepas dari gadget. Dan yang keren lagi, bapak ibunya juga sama aja, nggak lepas dari gadget. Ini contoh yang luar biasa ya. Kalau kita lihat kadang kita ngakak ya lihat sindiran zaman dulu ya, orang tuanya pegang gadget, anak pegang gadget dalam satu kamar, sibuk sendiri, dan ini jadi realitas sekarang. Dan mungkin yang lagi ngetawain gambar itu melakukan hal yang sama, tapi kalau ditanya enggak lah anakku pakai screen time. Pinter kali ngeles ya. Ini gimana nih Bu? Sudut pandang psikologi kenapa kok sumpel gadget ini jadi booming gitu loh? Ya. Emang banyak faktor yang mempengaruhi ya ini. Jadi mereka juga nggak ingin diganggu, bisa juga ya orang tua mungkin merasa sibuk dengan dunianya, dunia yang mungkin bukan pekerjaan tetapi dunia hiburan mereka. Ya alih-alih mengatakan itu sibuk kan, ya bisa aja, boleh aja ngomong ke anak nih papa lagi sibuk, mama lagi sibuk, padahal sibuk lihat konten. Mama lagi sibuk ya. scroll tempat belanja, papa lagi sibuk pacaran. Ya alih-alih berarti itu adalah mengalihkan perhatian salah satunya gitu. Atau juga karena biar anak nggak ribut, biar anak menjadi tenang gitu ya. Kan mereka punya mainan sendiri juga. Yang dipikirnya itu isinya adalah sesuatu ya yang lucu-lucu lah, kartun-kartun atau apapun itu gitu ya. Gitu kira-kira Pak Ber. Tapi bagus nggak sih itu Bu? Sumpel gadget. Oh atau ini mungkin ya terjadi kenaikan besar harga baby sister. Jadi gadget lebih murah lah. Kan sekarang simple ya, bikin anak gampang. Beli gadget juga tidak terlalu mahal daripada sewa babysitter sekolahin anak ya. Kalau bisa homeschooling lah, belajar dari YouTube aja anaknya. Kali nanti jadi YouTuber, konten kreator. Nah itu cita-cita anak gen sekarang. Semuanya jadi YouTuber. Tapi cuman babysitternya juga kalau main HP gimana ya? Nah nih, juga. 2 kali rugi, bayar babysitternya main HP. Ya. Tapi lebih mending lah daripada cerita zaman dulu yang booming. Ya. Obat apa? Obat demam laku gitu. Anak-anak kalau udah mulai rewel cekokin obat biar tidur. Obat batuk biar tidur. Iya. Tahu aja ya orang tua itu selalu punya akal. Dan dianggap anak-anak nggak ngerti gitu ya. Ya udah dikasih
sesuatu yang membuat anak juga nyaman, tenang. Nah, yang tadi Pak Ber bilang baik nggak sih? Yang menurut saya nggak baik, nggak benar ya. Karena hidup kita nggak selamanya lewat gadget juga. Nah, kita juga perlu interaksi, kita juga perlu komunikasi ya antar perorangan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan kok tanpa gadget gitu. Nanti kalau kayak gitu FOMO, Bu. Sombong. FOMO. Oh, FOMO. Kan semuanya pegang gadget. Masih dalam satu kamar aja ngomongnya lewat chat. Ini ada penelitian kecil yang pernah dilakukan rekan-rekan yang saya kenal. Ya. Manusia itu bisa ngabisin lebih dari 50-60% waktunya dalam 1 jam untuk pegang gadgetnya loh. Jadi sibuknya entah sok sibuk, balas pesan mungkin, apa mungkin judol kali ya. Nah, itu. Nggak bisa lepas itu gadget Nggak gitu. bisa lepas ya. Atau mungkin kekasih-kekasih impiannya dia yang mungkin AI atau manusia asli juga nggak tahu. Itu sibuk banget balesinnya gitu. Lupa sebelahnya ada orang gitu kayak. Ini kira-kira ya anak-anak zaman sekarang kan sibuk sama gadgetnya. Sebelum kita masuk konten-konten berbahaya, kita ke gadgetnya dulu deh. Nggak bisa lepas. Ini yang salah siapa? Salah gadgetnya yang ngerayu si anak? Atau salahnya siapa nih? Orang tua mungkin? Atau gimana nih, Bu? Ya, balik lagi kalau menurut saya salahnya orang tua. Ya, anak itu kan nggak punya kendali apapun. Yang menurut dia senang, dia lakukan terus sampai lupa makan, lupa mandi, lupa kerjakan tugas dan sebagainya. Nah, ada orang dewasa sekitarnya yang harusnya bisa membatasi itu, mengingatkan, menegur dan sebagainya. Dan hak mereka kok, hak penuh mereka sebagai orang tua untuk mengaturnya gitu. Jadi kalau anaknya memang sudah kelewat jam atau kelewat melihat sesuatu yang di luar batasnya, nah itu orang tua juga harus introspeksi. Salahnya orang tua nih. Tapi kan biasanya orang tua juga nggak mau salah dan nggak mau kalah ya. Anaknya nonton gadget 6 jam ya, sibuk nonton drakor juga 6 jam lah biar impas gitu. Nggak mau kalah. Ada nggak nih di sini yang nonton podcast ini kelakuan? Anak nonton 6 jam per hari, kita ngomel-ngomel tapi kita juga nonton. Ya itu tergantung kejujuran. Iya. Kan banyak nih kalau anak itu ya salah. Tapi kalau anaknya disalahin orang marah. Tapi kalau dia nyalain anak, tapi ya sama aja kelakuan diri juga. Handphonenya nggak pernah lepas. Tapi pasti ya. Ini yang saya coba goda tegur-tegur ringan lah. Anak diminta nggak nonton, terus kamunya gimana? Loh saya kan kerja. Ini gimana nih, Bu? Ya, saya kan kerja. Ngelesnya pinter ya? Ngelesnya pinter. Walaupun kerjanya juga lewat HP, juga lewat sesuatu gadget yang dari fasilitasnya ada di gadget itu, gitu. Ya alih-alih seperti itu. Cuman kita kan nggak bisa kontrol sepenuhnya. Benar apa dia memang kerja atau di saat dia tertentu dia menghibur diri dengan apapun yang dia lihat gitu. Cuman kan anak adalah tanggung jawab orang tua bagaimanapun, ya. Jadi orang tua harus bisa mengingatkan pada diri sendiri, ada seseorang, ada makhluk hidup yang lebih muda, lebih kecil dari dia, yang harus dia ingatkan, harus dia kontrol, harus dia tanggung jawab untuk semuanya. Tapi kan orang tua udah capek kerja, Bu, seharian. Mau senang-senang dikit boleh lah nonton drakor, dracin atau dra-dra lainnya gitu. Scroll ringan lah, paling nggak ngikutin politik terbaru gitu yang nggak sengaja jadi 2-3 jam gitu. Oke. Jadi sebetulnya kita pinter-pinternya kita sebagai orang tua untuk ngatur waktu. Boleh aja ngapain itu lihat sesuatu. Cuman kan di saat anak sudah selesai semua. Jadi saat anak mungkin sudah tidur, kita juga melakukan kewajiban untuk ya anak sudah selesai makan, sudah melakukan tugas-tugas yang lain. Karena di luar gadget itu kita juga punya peran yang besar. Komunikasi dengan anak, bagaimana melihat kehidupan anak dalam keseharian itu. Ya, bertanya, berkomunikasi, melakukan apapun yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dengan interaksi yang lebih positif gitu. Karena tidak hanya interaksi lewat gadget aja. Nah, kalau itu sudah selesai, oke, nggak masalah. Toh anak juga biasanya tidurnya lebih awal ya, gitu. Ya. Banyak loh tapi sekarang, Bu, anak kalau udah mulai punya kamar sendiri gitu ya, tidur gitu, bilangnya tidur, handphone dibawa masuk gitu kan. Ya. Jam 1 masih melek, scroll. Kan itu nggak bisa berhenti kita sekali scroll. Seru tuh, scroll. Kan dibiasain dari kecil, daripada nangis mending scroll. Ya kan, daripada nangis mending kasih gadget. Murah,
beli kuota aja. Kuota ya biarpun kuota nggak murah juga, belakangan banyak cerita. Nantilah kapan kita angkat tentang penipuan kota-kotaan itu. Kita kembali ke ini ya, Iya, ke anak-anaknya. Gadget ini tanggung jawab siapa nih tadi? Orang tua ya. orang tua. menurut Tapi saya. kadang Gen Z ini, kok Gen Z kenal lagi? Pak saudara Gen apa Pak? Gen Alpha. Saudara kita apa? Bocil ternyata. Nih saya pernah kena nih. Saya belum setua itu sebenarnya, tapi agak kejam nih jawaban anak-anak muda. Saya aja bisa lu nggak pegang gadget. Jawaban mereka apa? Pak, zaman bapak lahir Pak, nggak ada layar sentuh Pak. Iya. Handphone aja nggak ada. Zaman kita lahir Pak udah layar sentuh, nggak bisa disamain Pak. Ya, ini kasus juga nih. Iya. Zaman saya lahir TV-nya masih hitam putih. Betul, betul. Ya, ini benda Nggak yang setiap luar rumah biasa. punya TV. Betul. Kemajuan teknologi ya. Tapi kembali anak sekarang loh masih baby itu udah bisa scroll di layar sentuh, itu orang tuanya seneng gitu ngeliat, wah babyku hebat gitu. Lumayan kamu pinter nak, nggak perlu baby sister. Anak gedean dikit, kamu mau tak belikan headset nggak? Wih anak seneng kan? Tujuannya apa? Biar kalau dia nonton nggak ganggu kita nonton. Dia nonton sendiri, kita nonton sendiri, suaranya nggak rame gitu loh. Ini ya buat para orang tua, para kakak, para orang-orang yang nonton video ini deh. Kalau kita mau minta anak-anak atau orang-orang terdekat kita mulai nggak nempel banget sama fisik gadgetnya dulu ya. Kasih contoh. Kalau kita nggak kasih contoh, cuma omong doang, percuma. Karena anak-anak itu meniru. Jadi kalau kita mau kasih contoh komunikasi seperti apa, ya kan? Dan ingat, solusi memberikan anak lihat gadget untuk sebagai kebutuhan dia, teralihkan fokusnya. Entah itu tujuan kalian kayaknya positif ya, contoh nangis biar nggak nangis, makan biar mau makan, puterin gadget di depannya disuapin. Hati-hati, kita nggak tahu efek di masa dewasa untuk mereka ya. Kita kan lebih jauh lagi sekarang ya. Iya. Kita masuk sekarang ke isinya nih. Tadi kan fisiknya. Di zaman ibu kenal VPN nggak bu? Enggak. VPN itu sejenis ikan-ikanan gitu loh. Ikan-ikanan. Oh, zaman Pak Saudara udah ada ya. VPN itu Pak Saudara apa ya VPN nih? Pak Saudara kayaknya ngerti nih eti-etian gitu. VPN itu buat Nonton film. Lo ketawa sendiri. Ini ketawa nih. Zaman VPN-nya waktu zaman pemerintah kita blok situs-situs cabul. Pak Saudara jangan-jangan koleksinya banyak ya? Ya, dari sini kelihatan siapa yang paling jadul. Siapa yang paling jadul ini. VPN itu adalah virtual private network di mana kita menggunakan IP address dari negara yang berbeda di mana konten-kontennya nggak diblok. Dan anak kecil sekarang udah bisa setting. Anak kecil sudah bisa download VPN sehingga mereka bikin akun-akun palsu biar bisa nonton konten-konten yang di negara ini diblok. Udah pinter-pinter anak-anak sekarang, saking pinternya kita juga nggak boleh kalah pinter nih, bahaya sekali. Banyak ya. Belakangan ini konten yang kelihatannya tidak berbahaya, video kartun lucu-lucu gitu, tapi endingnya bunuh diri. Betul, betul. Betul. Kalau secara psikologi, anak kita bu dari kecil nontonnya begituan, kira-kira apa yang masuk di pikiran mereka nih bu? Kira-kira dampak-dampak negatif konten-konten yang seperti ini. Kita belum masuk ke konten-konten prank yang lebih nggak masuk akal lagi ya, nabrakin diri ke kereta, belum. Kita masih ke konten yang kelihatan film indah tapi endingnya sadis nih. Endingnya bisa aja bunuh diri, endingnya bisa aja bapaknya ditusuk, tapi kartun lucu. Iya. Cuma darahnya kececeran. Dan anak-anak cukup banyak yang suka. Ya, itu sesuatu yang apa yang membuat ada tantangan, membuat kaget ya, adrenalin menjadi meningkat gitu ya. Rasanya kok, sesuatu yang heboh, yang wah, yang mereka belum pernah lihat dan bahkan mungkin dilarang oleh keluarganya. Nah, misalnya ayahnya atau ibunya pernah melihat dia membuka konten-konten tersebut dan melarangnya, mungkin dia akan diam-diam akan lebih sering membuka, melihat, mencuri-curi gitu. Berarti dilarang ini bahaya ya? Sebetulnya bahaya, karena kan kalau masuk dalam otak dan itu tersimpan dalam memori, itu kan menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Karena dalam pikirannya itu saja yang ada. Nah, bisa jadi suatu saat itu akan direalisasikan, dibuktikan dengan suatu tindakan. Ini yang kita nggak
nggak bisa tebak ya. Berarti dibiarin aja ya nontonnya. Nggak juga sih sebetulnya, nggak juga dibiarin. Katanya jangan dilarang nanti curi-curi nonton. Kalau nggak dilarang apa nonton bersama gitu kali ya? Ya, Nobar. Anggap saja misalnya anak kita di usia bocil itu sudah nonton ya, entah apa jenisnya, levelnya seberapa dan segala macam. Nah, cuman dari situ kita beri penjelasan, oke, kalau lain kali kamu ada nonton seperti ini lagi, ya kita beri peneguhan, jangan terus dilanjutkan ya. Karena ini akan merusak otak kita juga. Nah, mau nggak kayak gini. Nah, kita berikan penjelasan aja. Misalnya dalam keseharian ada orang yang mukul kamu dan kamu membalas dan jadinya akan bermasalah di sekolah atau apapun gitu. Gitu. Dari hal kecil kita bisa ceritakan, efeknya sangat menjadi besar. Kalau didampingin gitu bagus nggak Bu? Tetap biar Bagus. nonton dulu, dampingin dulu sambil diarahkan pelan-pelan. Karena kalau Ya, langsung ya. dilarang kan anak kecil ini Betul. makin dilarang makin ya Cari kayak tahu. sutradara kita lah cari VPN nanti. Benar. Iya. Bahaya. Betul, memang tapi kita juga sebagai orang tua harus siap mendampinginya seperti apa. Karena anak-anak itu juga luar biasa ya, pertanyaan-pertanyaan mereka juga kritis, kenapa bisa ini, kenapa bisa itu, dan apa yang terjadi dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang harus kita persiapkan secara matang sebagai orang tua agar kita tidak salah bicara. Karena pada saat anak mendengarkan penjelasan kita, itu yang dia pegang benar-benar. Oh ya, harusnya seperti ini gitu. Nah, walaupun kadang-kadang kita merasa sebagai orang tua kan juga salah ya, mungkin dalam berbicara atau apa. Tetapi pendampingan itu, dalam mendampingi itu kita pun juga harus punya modal yang kuat. Artinya kita punya informasi, pengetahuan tentang sesuatu yang brutal misalnya ya, film-film atau apapun kan kita orang tua sudah pernah melihatnya beberapa di antaranya. Nah, lalu kita siap dengan kalimat-kalimat yang membuat anak sadar bahwa itu tidak baik. Oke, saya mau tanya sedikit pertanyaan nih Bu ya. Karena saya bingung jawabannya apa. Saya coba renung-renungin enggak keluar jawabannya Bu. Apa sih batas konten yang disebut bahaya sama nggak bahaya tuh? Karena kan belakangan banyak nih konten prank lucu itu ya. Anak-anak mainan tuh temennya pukul pakai galon gitu, ngakak yang nonton. Ini masuk berbahaya apa masih aman-aman aja? Ya, berbahaya itu kalau menurut saya sudah melukai fisik dan melukai hati. Kan hatinya bahagia Bu nonton. Kan kita 62 suka kalau lihat orang menderita itu happy. Yang melakukan mungkin bahagia, ya senang, membuat heboh, semua orang memandang, semua orang ribut melihat sesuatu jadi sorotan atau apapun itu. Tetapi setelah itu ternyata ada efek lain ya. Ya mungkin misalnya konten ulang tahun ya, roti tartnya di ke wajah gitu ya. Nah, kita nggak tahu ternyata ada efeknya di situ. Ya, yang mungkin kita juga menjadi sadar setelah menonton konten itu, setelah ada korban, setelah ada yang terluka fisiknya, gitu. Harus ada sesuatu yang pembuktian, harus ada sesuatu yang dibuktikan bahwa ini tidak benar, ini tidak baik. Berarti kitanya juga harus kasih batasan-batasan yang jelas ya. Ya. Ya kalau perlu kita beri contoh-contoh yang seperti yang contoh-contoh real ya, contoh-contoh nyata. Ini seperti ini. Kalau anak itu melihat dengan dia takut-takut, nah dia berarti dia ada defense ya di situ. Jangan mah, atau apa gitu. Aku nggak mau lihat. Nah, ya kita harus bersyukur bahwa anak tidak akan melihat lebih jauh lah. Gitu. Artinya dengan satu contoh video yang memang mungkin agak bahaya atau apapun itu, dia sudah defense atau dia tidak mau lihat lagi. Berarti kita harus kasih contoh, kita harus lihat dan ya benar-benar ini ya, kita juga harus tahu lah konten-konten berbahaya itu seperti apa tadi itu ya. Mana yang kira-kira dia akan terapkan ke dunia nyata dan mungkin pukul temannya pakai galon itu dia ikut pukul, itu kan repot juga ya. Betul. Tapi konten ini ngetren ya, yang agak sadis-sadis dikit itu ya mungkin tadi ya dorongan adrenalin ya. Apalagi kalau setiap hari juga ditambah tontonan sadis, lihat bapak ibu hajar-hajaran juga mungkin asik di rumah itu. Ya. Ini banyak ya, anak-anak kasih handphone biar diam, bapak ibunya pukul-pukulan, luar biasa. Mending mana sih Bu? Nonton konten pukul-pukulan di konten apa lihat bapak ibu pukul-pukulan?
Susah milih ya. Tapi kalau disuruh milih, mending nonton konten aja. Mending nonton. Kalau terpaksa disuruh milih. Karena konten kan nggak ada efeknya dengan kita ya. Ya, secara psikis itu orang lain ya. Walaupun perilakunya tidak benar. Ya, bahkan jahat sekalipun gitu ya, sampai meninggal dan segala macam. Nah, tetapi kalau melihat orang tua sendiri atau saudara atau siapapun yang bermain yang pukul-pukulan dan segala macam kan secara psikologis ada efeknya. Itu orang tuaku, itu saudara kandungku, itu tetanggaku, itu kakakku kayak gitu. Nah, pastilah mereka juga terpengaruh lah. Berarti lebih aman masih bisa dikasih pengertian ya daripada Ya. kalian yang hajar-hajaran di depan anak ya, ini hati-hati ya. Dan lagi banyak nih. Saya yakin di sini mungkin kita juga ngalamin ya. Kita lihat konten yang isinya bahasa-bahasa keramat gitu sambil maki-maki sambil bikin tindakan konyol, kita ngakak. Ya, Kita like. ya. Kebayang kalau anak kita yang ngomong bahasa keramat kayak gitu, kita marah apa nge-like anak kita kira-kira? Marah sih. Terus kenapa kita malah ketawa dan nge-like kontennya? Ya, kalau yang ketawa itu berarti orang yang nggak ngerti tentang kata-kata. Banyak ya? Banyak ini Banyak. orang tuanya suka nonton konten yang enggak itu agak prank-prank ngawur gitu ya. Saat betul. anaknya melakukan itu, dia marah. Ya, Padahal tontonan dia yang dimakan sama dia juga itu, anaknya sekarang melakukan marah. ya. Wah, gawat nih. Parah Bapak Ibu nih yang kena nih lagi. Lagi-lagi salah siapa nih? Orang tua. Perlu introspeksi ya. Ya, jadi artinya ya orang tua yang bisa bayangkan deh. Orang tua yang anaknya sekarang masih bocil berarti sekitar milenium kali ya. Milenial. Milenial, sorry. Saya masih muda berarti. Masih boleh nonton itu sambil ngakak. Nah, apakah dia tahu porsinya secara moral itu boleh dilakukan atau tidak? Nah, kalau dia komentarnya dengan ketawa dan sebagainya, nah kita perlu koreksi lagi. Benar nggak sih jiwa orang tua ini? Iya. Perlu kita beri kesadaran ya, loh justru kenapa dia tidak memberi penjelasan kepada anaknya bahwa ini tidak baik. Justru dia juga ikut menikmati itu hiburan itu. Ada pengaruh lingkungan nggak sih Bu? Bisa jadi pengaruh Kayak lingkungan. zaman saya kan kecil-kecil suka ke warnet Bu. Ya, Nah di warnet kan seumuran semua. oh ya betul. Nontonnya tuh teman saya tuh waktu itu nontonnya zamannya gini Pak, perang sampit. Oke. Nah Oh. itu nonton rame-rame Heeh. yang apa bacok-bacokan Nah, gitu Bu. Nah itu kayaknya pengaruh lingkungan ya keras juga Bu. betul dalam lingkungan bermain kan. Iya. Ya. Nah, di awalnya sebetulnya kalau merunut dari situ ya, itu yang konten-konten jadi yang baca-bacaan dan mungkin terjadi beneran ya gitu ya, mereka ada pembunuhan yang benar. Itu juga awalnya dari film-film deh kayaknya. Film-film zaman dulu yang orang berantem dan segala macam ya. Padahal film-film kalau menurut saya, jadi padahal film-film itu kan pura-pura gitu. Tapi mereka seolah-olah beneran gitu kan. Wah, penontonnya itu kan akan merasa senang kalau pahlawannya menang gitu kan, dan dia bisa pukul berapa orang sampai begitu jagonya. Nah, akhirnya tanpa sadar masuk dalam memori, kemudian diaplikasikan di zaman sekarang. Yang mungkin mereka melihat, oh itu seru banget itu orang yang jago itu bisa pukul orang, bisa kuasain ini Jagoan itu keren loh jagoan dan segala macam. Nah, padahal itu konten yang beneran. Yang mereka kadang-kadang nggak sadar bahwa ini beneran gitu. Itu bedanya. Kan banyak nih sekarang kita suka nonton konten ya. Oke lah kita ke konten dewasa sekarang. Bukan konten dewasa ya, tapi konten yang ditonton orang dewasa ya. Ibu-ibu, lagi-lagi ibu-ibu. Ibu-ibu ngomel-ngomel, nyalah-nyalain orang, ngomongnya makin kasar, makin laku. Tapi kebayang Bu, kalau itu anak ibu habis itu melakukan hal itu, ibu sedih apa senang sih? Sedih, sangat sedih. Sangat sedih. Ya bahkan justru kebanyakan itu mereka dalam bahasa verbal mereka yang mereka lakukan. Jadi sedikit-sedikit ya keluar kata-kata dan segala macam itu yang kadang-kadang saya heran. Kalau dilihat sih orang tuanya juga tidak mungkin ya, sepertinya tidak mungkin mengatakan itu atau apapun kepada anaknya. Setelah dirunut lagi, setelah dicari tahu lagi ternyata mereka dapat dari YouTube, dari konten-konten yang memang gak bisa difilter. Nah, balik lagi,
ternyata kedua orang tuanya juga sibuk. Orang tuanya juga suka biasanya nonton Bu, sambil ketawa-ketawa. Mereka Ya, bilang, wah bisa jadi. seneng ya lihat mereka tuh bisa maki-maki lepas, natural banget hidupnya. Gitu. Terus anaknya ikut maki-maki, marah. Masa kekanak-kanakannya sama kali ya. Karena waktu orang tua ini di masa kanak-kanak nggak dapetin itu. Nah itu pada saat anaknya mendapatkan itu, dia merasa seakan-akan wah satu ego stage nih sama. Dan ini para orang tua ya, ayolah berhenti pura-pura sibuk dan berhenti nambah kesibukan nggak penting. Daripada kalian lihat trending minggu ini, trending politik terbaru, cobalah sekali waktu kasih waktu untuk tahu isi hati anak-anak kita, hati orang-orang terdekat kita, daripada kita sibuk nyari berita terbaru, politik terbaru, karena ya gitu-gitu aja ya. Yang di sebelah kita nggak tahu, yang jauh-jauh tahu. Nih banyak nih orang tua ya. Saya nggak bermaksud menyalahkan orang tua, tapi ya ini terjadi ya. Yeah. Para bapak, para ibu sama. Lihat model terbaru, outfit terbaru, motor paling keren, wah sibuk seru, sibuk banget, padahal nggak ada maknanya juga kadang. Anaknya sendiri lupa perasaannya kayak apa, nggak tahu lah, kasih gadget juga anaknya biar dia cari kesibukan. Bahaya sekali padahal dia ibu ya. Kan kalau kita lihat mulai anak-anak kita punya kita kan anak kecil ini mengamatinya gampang. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu ada anak konseling ke tempat saya. Kalau anak ini mungkin kasar ya, ngomongnya nggak bener, mungkin kurang baik, ada sifat yang mungkin, atau ada sikap ya, kita bilang perilaku lah, sikap yang kita bisa lihat yang kurang positif gitu. Kita gampang nyarinya. Di rumah sama siapa? Orang tuanya sibuk, oke, sama yang rawat. Yang rawat nih kesehariannya gimana? Ini kita gampang nyari. Sekarang nggak bisa. Yeah. Orang tuanya sopan, mungkin nggak pernah marah-marah di rumah. Perawatnya, baby sister, oke, luar biasa, baik, sabar. Tapi kontennya mantap. Dan kita nggak bisa benar-benar filter itu. Sekali lagi ya, kita nggak bisa benar-benar filter itu. Caranya seperti apa? Seperti tadi Ibu Pauline bilang, diberi pengertian. Dan ini ya untuk teman-teman ini, kita minggu lalu juga kita sempat bahas ya di topik-topik kita yang sebelumnya tentang ya sahabat konten kreator, perhatikanlah bukan cuma cari view, cari rating ya. Anak-anak kita butuh yang positif, generasi depan lah bangsa kita, sama-sama plus 62 lah kita ya. Bikin konten yang bermakna dikit lah, bukan gebuk kepala temen. Bukan bikin konten kekerasan biar kalian viral. Bukan joget di tempat ibadah orang. Ya, yang lebih positif lah cari. Bukan hal-hal cabul. Nih ibu-ibu biasa trending karena bikin hal aneh. Bapak-bapak trending kalau... Kenapa Pak? Biasanya bapak-bapak trendingnya kenapa? Karena Kena skandal. Sandal jepit. Kena skandal, aduh. Yeah. Ini ya. Tadi kan kita udah lihat nih, konten berbahaya bisa menyebabkan sesuatu yang ditiru sama anak-anak kita. Ya kan? Kalau kita cuma mau filter anak kita terus, kadang ini juga nggak maksimal. Jadi ya dibantulah teman-teman konten kreator juga, yuk bikin konten yang mendidik lah dewasa. Dan kalau kalian memang mau bikin konten yang sifatnya benar-benar berbahaya gitu, ya kasih filter lah untuk YouTube-nya ya. Atau kalau mungkin di tempat lain yang saya kurang tahu ada filter atau tidak. Kalau YouTube kita punya YouTube Kit ya. Jangan dimasukkan ke sana, jangan dibikin semua anak-anak bisa lihat. Dan para orang tua tolong awas, kan sudah ada platform yang khusus untuk anak. Biarkan di sana. Lalu kemudian akun anak, silahkan login di akun kalian. Kalian bisa pantau historinya seperti apa, pelajari apa yang mereka lihat. Jangan sampai nanti kaget tiba-tiba dipanggil guru BP, kenapa? Anak bapak atau anak ibu dorong temennya masuk ke GOG karena nonton konten lucu gitu. Oke, kita kalau nyalain orang tuanya terus kan nggak ada habis ya. Yeah. Kasihan deh para bapak ibu, nanti jadi child free semua habis ini, nggak mau salah soalnya. Oh iya, child free boleh nggak Bu? Kan Saya nggak tahu lebih bagus tuh, tanggung jawab kita. Enggak, daripada anak kita kasih contoh buruk lah. Enggak usah punya anak kan enak gitu Bu. Boleh nggak nih psikologinya? Tapi nggak ada pembelajaran ya di sana. Kan nggak apa-apa. Artinya- Daripada kita, kan katanya berdiam itu emas, daripada kita bicara salah, daripada kita ngasih contoh salah, mending kita diam aja, nggak usah bikin anak gitu. Cuman di situ kita perannya jadi tidak ada perubahan. Karena tetap kita mungkin menjadi seorang anak, atau kita tetap menjadi seorang kakak atau adik. Jadi Tapi suami istri kita- kok Bu, tetap ya, nikah. suami istri. Oke.
tapi tidak menjadi orang tua. Nah, peran di situ tidak ada. Tapi jadi orang tua nggak bahagia sama jadi suami istri bahagia, anak mana Bu? Nah, kebahagiaan itu yang dibikin sendiri. Ya, sebetulnya kembali lagi kepada diri masing-masing, dari komunikasinya, berdua, kerjasamanya, dan sebagainya banyak. Berarti kalau para orang tuanya sering bilang kita kan sibuk kerja untuk masa depan anak, jadi ya mau nggak mau terpaksa ya kita karena nggak ada waktu ya anak nonton gadget. Ini konsep bener nggak Bu? Enggak. Jadi masa depan itu kan bukan cuma anak aja. Jadi pada saat orang sudah memutuskan untuk berumah tangga, kan masa depan mereka berdua juga. Nah, anak adalah bonus. Ya, bonus artinya ya. Tapi kan masih kecil Bu, nanti gede dikit bawa psikolog psikiater bisa kan? Ya laku dong. Tapi artinya ini bagaimanapun mereka sudah punya harapan untuk kehidupan perkawinan mereka, rumah tangga mereka. Jadi kadang-kadang tidak hanya sekedar anak. Ya, oke, memang masa depan nantinya yang sebagai orang tua akan tidak ada, anak yang akan mulai berperan dan sebagainya. Tetapi pada saat anak masih dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya kita harus mengarahkan yang benar. Walaupun kita dulu menjadi orang yang tidak benar, artinya kan ya pasti masing-masing orang punya masa lalu yang tidak baik atau apa. Tetapi pada saat kita berumah tangga, nah diharapkan ada banyak hal positif yang terjadi. Ya, untuk kebaikan, untuk kehidupan anak dan sebagainya. Semuanya sih kayaknya mungkin kayak modal gitu ya untuk membesarkan anak. Gitu. Nanti Untuk kembali lagi membesarkan kepada anak. Ini menarik nih. Saya dapat kata-kata bagus ini dari Bu Pauline. Masa anak-anak adalah masa-masa emas katanya. Betul ya Bu? Ya. Atau masa anak-anak tuh masa diterlantarkan biasanya. Saya banyak ketemu orang mungkin yang bilang pasti ini cerita mirip ya. Masa kecil orang tua aku sibuk nggak ada yang ngurus. Masa kecil aku sering ditinggal sendiri di rumah. Katanya masa emas, katanya pingin punya anak. Tapi begitu anak lahir, tinggal sibuk kerja lari. Ya. Ini gimana nih? Para orang tua kan lagi-lagi orang tua. Lagi-lagi orang tua. Ini gimana itu. nih? Memang Bicara 5 menit itu sama anak susah itu. kondisi orang tua zaman sekarang memang sangat jauh berbeda ya dengan orang tua zaman dulu. Artinya yang penting hadir, yang penting sudah melakukan tanggung jawab. Mau kayak apa dia, yang penting sudah menafkahi seperti itu. Tetapi banyak hal yang dikesampingkan atau dihilangkan. Ya, misalnya ada interaksi antar pribadi, ada komunikasi, ada kebersamaan, ada saling gitu di situ. Itu sudah tidak ada ya. Hanya melihat bahwa ya penting kewajibanku sudah aku lakukan ya, mengurus anak, finansial atau apapun itu sudah oke. Nah, padahal dalam keluarga itu kan banyak sekali. Termasuk melihat apakah anak kita memang berkembang dan tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan hal positif. Walaupun kita tahu bahwa banyak efek negatif di sekitarnya, di lingkungan, entah dari teman tadi ya, mungkin Pak Sutradara tadi contohkan, dari sekolah, dari lingkungan tempat kita kerja pun bisa gitu. Nah, itu yang harus kita filter lagi. Oke, anakku sudah mendapatkan pengaruh ini nih. Apa yang harus aku lakukan sebagai orang tua, sebagai orang dewasa sekitarnya yang bertanggung jawab atas kehidupan seorang anak. Oke, ini Bu. Kalau anak sudah terlanjur nempel sama gadgetnya nggak bisa dilepas gitu ya. Usia mungkin 4 tahun gitu ya. Masih ada harapan nggak sih Bu buat si anak? Masih, sangat-sangat masih. Karena kan kalau kita lihat efeknya akan lebih negatif, akan lebih berbahaya jika dia terus kehidupannya tergantung pada gadget. Kalau kita tahu sebagai orang tua, sebaiknya segera lakukan ya di stop lah itu. Segera kita lakukan suatu tindakan agar si anak ini mulai pelan-pelan tidak tergantung pada gadget. Kalau kita nggak sanggup dan kita masih tergantung, bisa bawa ke profesional nggak Bu sebaiknya? Bisa. Promosi dulu nih. Bisa. Silakan Diterapi. hubungi psikolog-psikolog terdekat. Usia berapa sih Bu? Ini cerita dikit nih. Yang usia berapa sih? Atau mungkin ya tolak ukur pertama, berapa jam sehari sih Bu kira-kira menurut Ibu sudah butuh profesional untuk turun tangan nontonnya? Contoh 1 hari kan
tidurnya 8 jam gitu kan. Kan sisanya berarti 24 jam kurangin 8 dapat 16 jam gitu kan ya. Iya. 16 jam nih kalau dia nonton gadgetnya 6 jam itu udah butuh profesional nggak kira-kira? Sangat-sangat sudah terlalu banyak itu ya. Karena kalau usia anak-anak di bawah 5 tahun itu menurut penelitian cuma 30 menit. Nah tuh, usia di bawah 5 tahun cuma boleh 30 menit. menit untuk pegang gadget dan sebagainya. Nah, bayangkan aja di tempat kita sudah berjam-jam. Berjam-jam. Dengerin bapak ibu ngomong 5 menit udah bosen. Ya. Tapi lihat tokoh kartun pukul-pukulan panci itu 2 jam masih asik aja. Dan mereka akan berteriak kalau baterainya habis, udah. Wah, perang itu. Ya, Serasa dunia runtuh. Betul, meraung-raung dan ini dan orang tua juga tidak menikmati proses itu. Artinya biarkan itu sebetulnya terjadi. Proses bahwa anak kecewa, proses anak itu tidak bisa melanjutkan lagi keinginannya. Ya, hiburan yang dia dapatkan segala macam itu sebetulnya harus ada pada anak-anak. Tapi kan ini mirip kayak kita lagi buka toko online tuh ada diskonan 30 menit terus baterainya habis tuh. Wah, meraung-raung juga tuh. Uring-uringan juga ya. Uring-uringan juga. Program diskon 15 menit. Hilang. Tinggal check out lo mati. Berarti kita nggak boleh juga fracking gitu ya Bu ya, waktu diskon hilang gitu. Iya, betul sih. Karena kan kita harus tahu efeknya sebetulnya. Kalau kita menyadari efeknya itu tidak baik dan lebih besar, lebih dominan daripada sifat baiknya, nah itu yang harus kita pertimbangkan gitu. Orang tua juga harus tegas, harus bisa tegas. Ini nggak boleh ya. Dan bagaimanapun itu kan orang tua itu kan yang pertama ya untuk ngurus-ngurus anak itu. Dia berhak kok, dia wajib untuk membuat aturan untuk anaknya. Oke, jadi ini ya para sahabat orang tua yang punya anak, yang child free nggak di topik ini ya, yang punya anak. Ingat kita punya 2 pilihan ya, satu jadi pembimbing anak-anak kita, atau kalian pilih jadi penonton dan anak-anak kalian dibimbing sama konten-konten yang kita nggak tahu filter benar apa nggak benar ya. Orang yang konten benar aja belum tentu benar, apalagi yang nggak benar. Kan sekarang gampang, modal handphone bikin konten, baca dikit sesuatu, apalagi kalau kita udah punya pengikut banyak gitu ya. Kita ngomong apa aja dipercaya ya, padahal kalau kita cari searching lebih detail, salah semua mungkin. Ngomongin bisnis padahal dari hasil googling sebentar udah dipercaya. Ngomongin psikologi dari googling bentar udah dipercaya. Ngomongin kehidupan orang udah kayak baru turun gunung bijaksana gitu, habis lihat alam semesta gitu, wah kontennya bijak banget tuh. Dipercaya. Bahaya sekali memang. Nah ini kalau anak kita mau dibimbing sama orang-orang berbahaya gitu ya biarin aja. Kalian jadi penonton aja. Nanti kalau anak udah gede-gede jangan komplain. Oke, kita akan kembali lagi nih Bu. Tadi ingat ya, dalam 1 hari lebih dari 30 menit itu sudah berbahaya gitu ya Bu ya. Betul. Dan itu kalau ditanganin berapa lama sih Bu kira-kira waktu yang diperlukan untuk menangani sehingga anak-anak ini tidak kembali ke kebiasaan lama? Dan orang tua sebenarnya bisa nggak sih masih ditanganin sendiri tanpa profesional? Iya, orang tua juga harus dibimbing sebetulnya. Jadi kalau untuk anak itu ya tidak susah Kak. Karena anak kan masih dalam kontrol kita. Kita bisa mengendalikan anak apalagi kalau anak-anak yang di bawah 5 tahun seperti itu ya. Cuman yang nggak bisa dikontrol ada orang tuanya kadang-kadang. Orang tuanya nggak bisa diajak kerjasama. Pada saat kita menyarankan untuk misalnya 30 menit saja. Nah, sampai di rumah balik lagi. Gitu. Ada rasa tidak tega, ada rasa mungkin aku masih sibuk, masih belum selesai dan sebagainya, udah tambahin lagi deh, tambahin lagi. Nah, ini akhirnya anak yang menguasai orang tua jadinya. Ya nggak akan berhasil bagaimanapun, karena kan orang tua juga tidak mau kerjasama, tidak mau ada perubahan, ya anaknya juga tidak akan berubah. Oke, nah ini ya para orang tua ya ingat, jangan cuma teriak-teriak, marah-marah, ngatain anak-anak kita nonton yang nggak benar atau ngelarang dia nonton sambil teriak-teriak. Padahal kita juga teriak gitu loh. Ya kasih contoh lah, kasih contoh dan cara bilanginnya yang baik gitu ya. Ini para orang tua kalau marahin anak yang kayaknya salah banget dia pegang gadget gitu ya, sambil marah-marah nih. Tapi amarah kita juga sebenarnya lebih kasar lagi daripada gadget yang dia tonton kadang. Ini juga harus kita revisi ya, harus kita perbaiki karena ya
Mendidik anak itu ya bukan tanggung jawab seorang profesional psikolog juga, tapi tanggung jawab bersama-sama Betul. orang tua, ya kan? Kesiapan jadi orang tua. Karena kan kembali lagi tadi, punya anak itu adalah tanggung jawab. Oke, kita kembali Bu. Tadi kan kita udah bahas dari sisi kenapa pegang handphonenya, kita perlu untuk kasih contoh biar anak nggak seperti itu, dan kita udah juga lihat ya harapannya banyak konten-konten kreator yang lebih perbaikilah konten-konten seperti itu. Atau kalau memang mau bikin konten nyeleneh, kalian bikin konten tertutup lah untuk grup-grup nyeleneh kalian. Kan dulu banyak tuh yang ntar lagi juga masuk bui gitu ya biasanya. Konten-konten tertutup sukaan sutradara kita. Konten-konten terlarang. Jadi ya kalau kita mau anak kita nggak kasar ya kita jangan kasar. Kalau mau anak kita lebih lembut ya kita kasih contoh lembut gitu mungkin Bu ya. Bu Pauline, ada pesan apa sih untuk para orang tua? Kalau anaknya dikasih pesan mungkin masih kecil-kecil banget ya. Tadi kita udah dapat poin menarik ya dari Bu Pauline, ingat di atas 30 menit. Ini saya juga baru tahu ya, karena kayak anak-anak udah jam-jaman itu nonton. Ya kita kasih screen time kok 1 hari 1 jam aja. Salah berarti ya? Salah. Itu kayak udah jadi orang tua bijak gitu, 1 jam aja. Ya di atas 12 tahun itu mungkin sekitar 1 jam itu untuk ini ya, dibedakan untuk mereka hiburan, konten-konten hiburan. Jadi di luar konten-konten, bukan di luar hal-hal yang edukasi yang memang karena kan sekarang kita sudah mix ya, jadi belajar juga dari gadget dan segala macam. Oke. Nah kita juga harus bisa pertimbangan itu. Itu kadang-kadang kan sampai berjam-jam karena anak harus belajar ya. Nah di luar itu sebagai kalau anak-anak melihat konten-konten hiburan, nah itu yang kita harus batasi waktunya gitu. Nah jadi nih ya para orang tua gen-gen modern yang udah belajar parenting nggak perlu takut kelihatan jahat, nggak perlu takut tegas karena itu untuk kebaikan anak-anak di masa depan. Daripada kalian kadang ilmu parenting nggak sepenuhnya bisa ditelan gitu aja ya, dimana kadang parenting nggak boleh melukai anak tapi anaknya nggak karuan, percuma. Jadi filter, perbaiki, terapkan. Dan terbukti gen dulu disiplin katanya tadi, kalau sekarang sekarang digital, dulu digitak, yang anak-anak digitak sukses kok, kalian berhasil kan? Tegas, kasih contoh, sekali lagi kasih contoh. Ya kita mungkin lahir di generasi di mana nggak ada layar sentuh gitu ya. Saya bukan berarti kita sibuk sentuh-sentuh layar terus sekarang ya. Jadi para sahabat orang tua di luar sana segera ambil langkah karena ini udah darurat nih. Kita berapa kali bikin konten tentang hal-hal digital begini karena udah mulai darurat sekali ya. Daruratnya apa? Benar-benar banyak anak nggak bisa lepas dari gadgetnya. Kita sendiri banyak sekali menangani anak-anak seperti ini. Harapannya bisa saling kerjasama satu sama lain ya. Oke, terima kasih semuanya. Ingat, podcast ini tidak 100% benar. Harapan kami ya benarnya lebih banyak lah. Semoga bisa dijadikan acuan ya. Diambil positifnya. Tadi 30 menit itu diambil positifnya. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast kami yang lain. Bye-bye. Oke, bye.